Selamat malam pemirsa, sebangsa tanah dan sebangsa air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jeremy Guru dan rekan saya Rosiana Inanilahi akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan menyuguhkan berita-berita secara aktual, seger, dan terpercaya yang dikemas apik melalui penulisan dalam berita. Langsung saja menuju berita pertama. Desa Panulisan yang terletak di bagian barat Kabupaten Cilacap, Kecamatan Daya Luhur, ternyata memiliki daya tarik dan pesona tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Ada banyak sekali tempat-tempat yang layak untuk dikunjungi, seperti Babar Paku, Bengkok, Ampah, Cibarangbang, dan banyak tempat-tempat lainnya. Dan berikut reporter Enceng Warsim akan melaporkan untuk Anda. Silahkan Enceng Warsim dengan laporannya. Oke, terima kasih. Masih bersama saya Enceng Warsim dan masih berada di Walungan Cibarangbang yang indah dan memesona ini. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang tertarik untuk mengunjungi Walungan Cibarangbang ini. Saya ditemani oleh wisatawan dari Inggris. Silakan Mr. John Capret untuk wawancarai. Good night. Oh, good night. Yes. Oh yes. Where are you come from? I'm come from English. Masih dekat dengan Cilawakong lah. Oh yes. Ya, bagaimana pendapat Anda mengenai Sungai Cibarangbang ini? Oh yes. This is indah sekali. This is very beautiful, man. Beautiful. Walaupun di sebelah sana ada sedikit rungga-rungga, and di seberang sana is a man to bro. What is the Oh yes, is the this is a Cingongo in the bedroom. Oh yes, I know. You know? I know. Yes. I know. Is a Cenggan. Susan. You know, is batu. You know Cingongo, nangana. Yes. This is bro. This is This is Okay. Sebentar. Hey. Oh, Mister, sorry. This is hidung saya. Sorry, Hidung Mister. saya. Sorry, Mister. Sorry. Oke, Mister. Terima kasih atas wawancaranya. Selamat berlibur, Mister. Oke, syami. Oke. Baiklah, pemirsa, terima kasih atas liputannya. Itulah hasil dari wawancara tadi mengenai Walungan Cibarangbang. Oke, terima kasih kepada Enceng Warsim yang telah melaporkannya secara langsung di Walungan Cibarangbang. Marilah kita ke laporan politik berikutnya. Warga Panulisan pada tahun ini telah merayakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Pak Ero Wahro. Menurut masyarakat, Pak Ero Wahro itu mirip dengan Pak Jokowi. Apakah iya? Serius? Miapa? Apa benar? Mari kita ikuti wawancara dengan masyarakat secara langsung yang akan dilakukan oleh Warsinem. Silakan Warsinem dengan laporannya. Terima kasih Rosiana Inalilahi. Baiklah pemirsa, sekarang saya sedang berada di Karang Taruna, Desa Panulisan. Bisa dilihat di sana banyak sekali pemuda-pemudi Desa Panulisan. Bisa kita wawancarai. Badai diwawancara biasa. Punten abi badai ngawawancara ya. Akan selaku pemuda-pemudi panulisan di dieu nya. Badai mewawancarai tentang Kades Panulisan gitu ya. Abi sering nguping bahwa Kades Panulisan teh Pak Ero itu mirip sareng Pak Jokowi. Menurut eta menurut Abi nya Pak Ero teh sebenarnya mah jiga Jokowi soalnya nya tina tinggi badana, tina kecilna, sareng tina si nyiripit eta golopna geningan juga Pak Jokowi pisan. Terus sauna teh mohon Pak Ero teh ayeuna sok
sering pembelusukan ke wilayah-wilayah aya di penulisan. Mohon gitunya. Terus akan sebagai pemuda-pemudi panulisannya pastina gaduh harapan ke pemerintahan Bapak ROT ke depannya gitu. Kumaha ada pendapat A? Ya menurut Abi harapan bagi pemuda-pemudi desa penulisan hoyong karena olahraganya fasilitas olahraga sadayana maju di untuk fasilitas kan dia lapang biasanya kan bala dianggap cuma pare tah hoyong sing di bebener ku Pak Ero gitu. Baiklah pemirsa, itulah tadi percakapan saya dengan para pemuda-pemudi di desa penulisan ini. Harapannya di bidang olahraga harus lebih ditingkatkan lagi, di fasilitasnya, lapang dan lain sebagainya. Dan untuk pemuda-pemudi Indonesia penulisannya juga jangan melakukan hal-hal yang anarki. Jadi manfaatkanlah masa muda kalian. Terima kasih. Sekian laporan dari saya. Pemirsa, nasib naas telah menimpa anak umur 1 bulan. Ketika dia bermain di atap rumah warga dan dia terjatuh tewas seketika. Di sana sudah ada polisi dan masyarakat sekitar yang sedang mengidentifikasi di tempat kejadian perkara. Untuk lebih jelas, kita sudah terhubung dengan Enceng Warsim. Ya, terima kasih kepada Gunawan Sinting yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara kecelakaan anak berusia 1 bulan. Ya, di sini saya bersama dengan keamanan dari Desa Panulisan. Bapak, sebenarnya saya boleh tahu nama Bapak siapa? Wahyu Supeno. Aduh. Siapa? Sebelah sini, Pak. Wahyu Supeno, ya. Ya, Bapak. Jadi bagaimana sebenarnya kronologi dari kejadian tersebut? Awalnya sih menurut saksi itu ada seorang anak lagi bermain gitu. Iya. Tahu ucing sumput, tahu gimana? Lagi lari-lari di atas langit. Di Ya. Kosewang itu anaknya. Kosewang. Lalu jatuh itu nutup. Kemudian sejauh mana perkembangan dari pihak polisi dan warga setempat untuk menyelidiki kasus ini, Pak? Udah sih, udah terselidiki, udah clear ini masalah. Kemudian dari pihak orang tua sendiri udah ada, dari pihak keluarga udah ada yang menjemput? Udah disemayamkan itu. Sang mayitnya itu. Iya. Jadi intinya sebenarnya saya mau bertanya lagi, ini sebenarnya ini anak siapa, Pak? Anak cak-cak. Anak cak-cak. Jadi bukan anak manusia, Pak. Jadi yang bukan. saya laporkan itu anak cak-cak. Salah, perkataan Anda salah. Jadi oke. Ya, jadi seperti itu Gunawan Sinting dan saya di sini benar-benar merasa sinting sekali. Dan ternyata yang meninggal di sini saya salah orang, ternyata bukan orang sama sekali, tapi ya cak-cak. Terima kasih kepada Enceng Warsim atas laporannya. Mari kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu olahraga. Sepak bola adalah hiburan untuk rakyat. Warga Penulisan senang untuk menonton sepak bola. Setiap tahun ada kegiatan sepak bola. Di sepak bola Penulisan, prestasinya cukup membanggakan. Dibuktikan dengan banyak gedenya trofi-trofi. Namun, jika dibandingkan dengan kota-kota lain, fasilitas yang memadai, lapangan yang bagus, dan juga prestasi yang dibanggakan. Beda dengan di Penulisan, fasilitas yang tidak memadai, lapangan yang jelek, tetapi prestasi yang membanggakan. Anda penasaran? Mari kita lihat laporannya langsung dari Warsinem, dari Studio Gelora Utama Maya Singa. Terima kasih Rosyana Inalilahi. Baiklah pemirsa, sekarang saya sedang berada di lokasi Stadion Utama Gelora Maya Singa. Yaitu inilah lambangnya, ini merupakan ikon dari Desa Panulisan. Baiklah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana kondisi lapangannya seperti itu. Baik, itulah keadaan lapang Gelora Utama Maya Singa. Sangat miris sekali, ternyata banyak rerumputan yang tidak indah untuk dilihat. Baiklah pemirsa, sepertinya ada pemuda-pemudi di sini yang sedang melakukan pemanasan gitu ya. Bisa kita wawancarai. Punten A. Bangga, Neng. Abi di Panulisan TV. Oh, abi di Panulisan Tengah. Oh, iya teh Panulisan Tengahnya. Oh, leres. Ateh biasa terang namina sa. Oh, nami abi Ishak Arsayudanasa, sok dipanggil Arsayudanasa.
Oh, nya. Ate di dieu teh Karang Taruna apa naon gitu? Mohon Karang Taruna pemuda yang menggilai sepak bola gitu. Jadi abis di lapang, unggal dinten ge di lapang we sing ayeuna naon ge di bumi. Oh, memantau gitunya. Sanes. Terus Carekan di bumi mah. Jadi dia di lapang. akan penggila sepak bola cenanya. Ningali lapang sapertos kita masih layak pakai itu sebenarnya. Kumaha tah da abdi ge sebagai anu pertama ka dia gitunya. Asa miris ningalina gitu. Nguping-nguping deui sok di angge moe pare cenah eta kumaha tah? Sungguh sangat miris ya nya. Luwih miris di si welem nu sok putus gini. Jadi ieu teh lapang teh ikon Desa Panulisan, apal meureun terkenal pemain sepak bola di Panulisan mah. Tadi ge lambang di ditunya. Maya singa teu dicet-cet acan. Kuduna mah kan dicet mah alus geuning mah aya simaan. Jadi aya nu liwat teh geuning motor. Ngaliuk anjir. Naon euy? Tah kuduna kitu. Di dituna geus belengep ari datang ka lapang beuki belewuk. Nah, ripuh. Ieu tempat tuh dom-doman geus jarangkung. Nu ngurus. Jadi miris gini. Jadi ek main bal lagi, tuh neng ya. Itu nu aya coachnya, coach Willem Jackson. Itu ke latihan tadi nama aya 20 orang pemain di Panulisan teh. Nya sahiji tuh. Nya sahiji eta. Kusabab lapang kieu kan arembungeun. Atuh latihan 3 kali pateu, 4 kali potong. Katilu kalina meureun modar, kan arembungeun jadi abindit. Jadi milihna ke Benusan gitu nya. Sebenarnya mah prestasi sepak bola Desa Panulisan Sae panggilnya. biasa wae sih. Biasa wae. Sugan sae. Sae insyaallah sae. Terus hoyong terang naon deui ya? Oh, terus jadi harapan AA gitunya akan sebagai Karang Taruna di dieu gitu ka pemerintahan Desa Panulisan teh kumaha gitu Jadi hoyongnya diperhatikan gitu tak pemuda-pemudi teh kan penerus bangsa cenanya jadi kumaha gitu kan bisa gitu mengharumkan nama Panulisan dengan di bidang olahraga nyata sepak bola gitu kumaha terus jadi kieu nya masalah lapang lalegok terus teu diurus mah eta mah geus rahasia umum di Desa Panulisan. Nah, tapi salahna teh jadi beban ngurus lapang teh seakan-akan aya di Karang Taruna sadaya. Jadi ka hoyong abdi mah nya ti pemerintah sareng Karang Taruna teh join lah kerjasama ngarumat ieu lapang. Bareto mah lapang teh tuh di ditu tuh. Ayeuna mah aya albi unggul bareto mah benteng itu teh benteng. Eleh kalau ayeuna ku benteng Takeshi itu di benteng eueuh. Nah, jadi ngeplos tuh teh. Nah, kahayang mah pemerintah jeung Karang Taruna teh aya kerjasama nu solid gini. Yen ameh ngabentuk lapang nu merenah dina manah gini kitu nih. Jadi ami bener-bener jadi ikon Panulisan. Jelas gitu bisa wae berprestasi membanggakan Desa Panulisan mana gitu. Ning dina masalah aspal jalan kada itu wae kudu diperhatikan oge ya sepak bola, olahraga nu sanes. Kan ieu ge lapang sok dimanfaatkan ya upami 17 Agustus gitu nya sauna gitu. Mohon sok aya 17 Agustus karnaval. Ayeuna mah boleh teh ya karnaval acan nu aya ngan karnaval dina SCTP. Berarti mah tah SCTP teh berarti nempot di dieu ti Panulisan aya karnaval tah ayeuna kalau ku SCTP Panulisan nu ngabentuk karnaval kalau eueuh kalau dipake pasar malam geuning kalau lu baca bean ayeuna di Panulisan sok aya nu selfie geuning di RW 3 ge aya naon eta teh selfie teh jadi dipoto cenah jeung si pipi tah eta selfie gitu jadi guys loba teuing guys. Baiklah pemirsa, itulah tadi percakapan saya dengan pemuda Desa Panulisan yang mencintai sepak bola. Sekarang kita wawancarai Coach Willem Jackson yang berasal dari Papua Nugini. Tapi sekarang anak didiknya itu tinggal satu. Bagaimana perasaannya? Mari kita wawancarai. Sore. Maaf, saya mengganggu waktu Anda sebentar. Oh, tidak apa-apa. Ini pemain saya lagi istirahat. Dan ada coach dari Papua Nugini. Oh, iya benar sekali. Saya masih keturunan dari Raja Isa. Sengaja datang ke sini untuk melatih pemuda-pemudi Panulisan apa bagaimana? Ya, tahun 96 saya mencoba merantau ke Pulau Jawa ini untuk menurunkan kemampuan yang saya bisa kepada anak-anak yang berada di Pulau Jawa. Dan ketika saya berada di Jawa Tengah, saya memilih Kabupaten Cilacap ini dan memilih Desa Panulisan ini untuk saya latih. Karena menurut saya di sini terdapat banyak sejarah sepak bola Panulisan yang sangat
luar biasa. Iya. Tadi kan menurut hasil wawancara saya dengan pemuda yaitu Ishak Arsayudanasa gitu ya. Katanya anak didik Bapak itu tadinya 20. Kenapa jadi 1 gitu, Pak? Oh, iya itu. Ya, benar. Benar sekali. Pertama saya ke sini sangat banyak sekali pemain-pemain penulisan yang berbakat. Yang berminat juga ya, Pak, berarti. Yang berminat itu sudah pasti banyak. Ya. Karena dengan datangnya saya sendiri ke sini itu sudah memberikan daya tarik mereka untuk senang bermain bola. Dan pertama kali saya ke sini ada sekitar 25 pemain yang saya latih. Ya. Dan setiap tahunnya terus berkurang satu persatu hingga sampai saat ini hanya tinggal ini dia tersisa 1 pemain anak didik saya yang paling menurut pada saya. Oh iya, Pak. Terima kasih kepada Warsinam atas laporannya. Tidak terasa kita telah ada pada segmen terakhir, yaitu People Judge. Di sini akan membahas tentang komentar-komentar warga mengenai Desa Panulisan. Ini dia liputannya People Judge. Baiklah pemirsa dan Rosiana, sekarang saya sedang berada di kebun Panulisan, tepatnya di kebun salah satu warga, yaitu bisa dilihat bapaknya sedang memeriksa pepaya gitu ya. Jadi saya akan mewawancarai bagaimana dia itu mengelola kebunnya. Bapak, Ya, bisa saya tahu nama Bapak? nama saya Halil. Oh, rumah Bapak di sekitar sini? Iya, di sana di dekat pabrik Pak Rusdi. Oh iya. Menanam apa Bapak di kebun ini? Menanam apa saja? Pepaya sama pisang. Pisangnya sudah ditebangin, pisangnya tinggal pepaya lah, pokoknya pepayanya, pepaya saja di sini. Oh, harapan Bapak sebagai petani dan mewakili petani-petani yang ada di Panulisan, bagaimana pemerintahan pemerintah itu memperhatikan petani itu, harapannya itu seperti apa, Pak? Harapannya sangat mengharapkan sungguh-sungguh Pak di desa itu bahwa mudah-mudahan saya nanti akan mendapat suatu dana bantuan dari pemerintah untuk memajukan perkebunan pepaya yang baru ditanam, yang sudah ditanam ini sudah hampir 2 tahun, mau diperbarui lagi, dan rekan-rekan yang lainnya juga sudah siap akan ikut menanam karena pepaya juga termasuk penghasilan yang sangat rutin, tiap minggunya bisa menghasilkan dana lumayan lah. Ya, berarti bisa membantu perekonomian ya, Pak? Alhamdulillah dia bisa membantu perekonomian ya sedikit demi kelancaran kehidupan di masyarakat. Baiklah Bapak, terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktunya. Dan pemirsa, itulah harapan para petani di Panulisan ini. Semoga pemerintah yang ada di Desa Panulisan itu bisa tanggap dan mengkritisi harapan para petani. Bapak, kumaha harapan Bapak TK pemerintahan Desa Panulisan supados petani Panulisan sejahtera? Yang diutamakan adalah pertama yaitu masalah pupuk. Pupuk usahakan jangan sampai harga itu melonjak. Jadi petani-petani kita itu jadi untuk langkah kedepannya bisa berhasil. Dan yang kedua masalah pengolahan terutama dari saluran-saluran air yang mampet, usahakan dari P3A itu harus betul-betul jadi memantau dan turun ke sawah. Itu harapan bagi petani. Gitu ya. Terima kasih Bapak atas pendapatnya, dan semoga apa yang diinginkan para petani Panulisan itu bisa dikritisi oleh pemerintah. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya sedang berada di rumah Bapak Amun, yaitu salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Panulisan ini. Saya akan mewawancarai bagaimana pendapat Bapak tentang Desa Panulisan ini, pemerintahannya. Ya, untuk sementara ya melihat sekarang dari ada banyak maju, memang mungkin karena situasi dan kondisi jadi kurang, istilahnya kurang greget lah gitu modal desa. Tapi kalau dalam sehari-hari, dalam logika, dalam kemasyarakatan cukup menonjol gitu untuk Desa Panulisan. Dan maju juga ada input atau dari masyarakat kecil, dan ada sedikit perubahan dalam pemerintahan pusat, mungkin juga mudah-mudahan
Panulisan ikut serta terseret pada pemerintahan yang terbaru-baru ini. Jadi begitulah kira-kira dalam masalah lingkungan ataupun pemerintahan di desa kami, yaitu Desa Panulisan. Oke. Baik, itulah tadi tanggapan Bapak Amun. Jadi pemerintahan di Desa Panulisan itu sudah cukup baik. Nama saya Nanang Darmawan, jabatan Ketua Karang Taruna Manggala Desa Panulisan. Komentar saya terhadap Desa Panulisan ini ada sedikit perbaikan-perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya kan kita mungkin ketahui semua di tahun-tahun sebelumnya mungkin pembangunan agak sedikit terhambat. Ya untuk yang periode sekarang ini kita mungkin sedikit-sedikit sudah mulai kelihatan pembangunan untuk di bidang sarana pertanian atau sarana pembangunan yang ada di desa kita. Dan mungkin untuk kedepannya generasi muda Karang Taruna Manggala bisa membantu, membimbing atau ikut memantau pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Panulisan. Mudah-mudahan Desa Panulisan untuk kedepannya bisa lebih maju dan juga lebih baik lagi dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Yang mungkin saya cukupkanlah komentar saya.